Hai Sobat Konata, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di Fast Konata edisi Forum Anak Surakarta yang dipersembahkan oleh Diskominfo SP Surakarta. Bersama saya, Indira, biasa dipanggil Dira, dari Forum Anak Surakarta yang akan ditemani oleh narasumber kita hari ini. Ada Kak Juliarta dan ada Kak Sinara nih. Penasaran gak sih sama cerita Kak Juliarta dan Kak Sinara? Kenalan lebih dalam yuk Sobat Konata. Kak Juliarta dan Kak Sinara ini merupakan murid SMA Negeri 1 Surakarta. Kebetulan Kak Juliarta juga merupakan pengurus Forum Anak Surakarta periode 2020-2022. Nah, akhir-akhir ini kesibukannya Kak Juliarta dan Kak Sinara di sekolah ngapain aja sih? Oke, halo Dira. Sebelumnya tanya kabarnya kembali dulu nih. Gimana kabar Dira sendiri hari ini? Baik dong. Oke, kalau untuk kesibukan aku belakangan ini pasti belajar ya. Terus kedua, karena kita punya kurikulum baru, kita itu menyesuaikan dulu bagaimana belajarnya kurikulum baru itu sendiri. Kalau buat aku sendiri, kita tuh sebentar lagi bakalan ada ujian tengah semester. Jadi akhir-akhir ini aku cuma sibuk belajar aja sih buat ngejar pelajaran. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi katanya Kak Juliarta ada kurikulum Merdeka ya? Tentang murid SMA kelas 10 yang baru-baru ini nih teman-teman, dengar-dengar ada kebijakan baru yaitu kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk ngobrol lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka bersama narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu, Sobat Konata jangan lupa untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan ya. Diskominfo SP Surakarta mempersembahkan Fast Konata edisi Forum Anak Surakarta. Bagi teman-teman yang mau sharing atau bertanya seputar anak, bisa banget lah telepon di nomor bebas pulsa atau lewat WhatsApp interaktif. Nah, menurut Kak Juliarta dan Kak Sinara, kurikulum Merdeka itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah dari cara pembelajarannya atau yang lain? Mungkin dari Kak Juliarta dulu. Oke, untuk kurikulum Merdeka sendiri itu kita dari awal masuk SMA MPLS itu udah diberitahu bahwa kita akan menggunakan kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia gitu. Kita dijelasin apa sih kurikulum Merdeka, gimana itu kurikulum Merdeka sendiri. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu sendiri itu kayak kita dibebaskan untuk memilih apa sih yang akan mau kita pelajari untuk ke universitas selanjutnya. Terus itu kita juga nggak monoton di materi aja, kan kebanyakan kurikulum sebelumnya itu cuma materi gitu kan. Tapi di sini kurikulum Merdeka itu kita dibebaskan bahwa anak itu bisa untuk melakukan yang mereka mau lakukan sendiri gitu. Kayak kalau aku sukanya cara belajarku itu menggunakan audiovisual atau aku mau menggunakan presentasi. Nah, kita di situ itu dibebaskan gitu loh cara belajarnya. Terus guru sekarang itu juga udah enak banget gitu. Gurunya itu menyesuaikan bagaimana cara belajar anak itu sendiri. Iya. Dan untuk SMA 1 sendiri juga mencari potensi anak. Kemarin itu kita juga sempat dites psikologi, kita dites IQ juga. Jadi anak ini cara belajarnya gimana sih? Jadi setiap guru tahu, terus cara membimbingnya itu juga tahu gimana gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, namanya aja kurikulum Merdeka. Merdeka itu artinya kan kita bebas ya melakukan apa aja. Yeah. Jadi untuk kelas 11 besok kita nih udah dikasih kesempatan buat milih pelajaran yang kita minati. Makanya kelas 10 ini kita dikasih seluruh pelajaran buat dipelajarin. Nanti kelas 11 kita udah bisa milih mau pelajaran apa yang kita mau untuk dipelajari di universitas. Udah sih gitu aja. Oh, oke. Kalau tanggapan awal nih tentang kurikulum yang awalnya kurikulum 2013 berganti jadi kurikulum Merdeka, apakah memiliki kendala atau malah kaget nih? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, karena aku kan sebenarnya aku dulu SMP asrama ya, jadi kagetnya double nih, pindah ke sekolah negeri sama ketambahan kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Yang bikin kaget di kurikulum Merdeka nih apa ya? Karena cara pembelajarannya aja kan di sini kita lebih banyak ke praktek, kayak bikin PPT. Terus biasanya kan kita dikasih tugas itu udah bukan kayak dulu lagi, kita udah langsung disuruh to the point, bikin ini. Misal kamu harus bikin PPT, itu kan yang dulu. Kalau sekarang kita tuh bebas dengan misalnya dikasih tugas,
mecahin masalah ini. Kita tuh dengan disuruh mecahin masalah ini bebas nih per kelompok kita itu buat mecahinnya kayak gimana, mau modelan bikin PPT atau wawancara, bikin video, bikin film. Ya kan Kak Juli ya? Bener banget. Kalau aku sih dulu ya sempat kaget juga awalnya gitu, karena dari kurikulum sebelumnya, bukan mau membandingkan kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka ya, tapi itu kita udah dari SD itu udah terbiasa dengan kurikulum 13 yang cara belajarnya itu kita cuman dari guru gitu, belum mengembangkan sendiri. Kalau kurikulum Merdeka ini kita langsung mengembangkan sendiri, kita cari tahu sendiri, guru itu menjelaskan tapi nanti kita kilas balik lagi, kita bisa menjelaskan balik lagi ke gurunya itu gitu. Oke. Kalau sejauh ini kakak kan udah hampir 2 bulan ya belajar kurikulum Merdeka. Mungkin bisa diceritakan apa aja keunggulan dan mungkin kekurangan yang ada di kurikulum Merdeka sendiri bagi kakak. Oke, kembali lagi, sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kalau untuk keunggulan sendiri, aku sukanya ini kurikulum Merdeka ini bisa menyatu banget sama aku yang suka bicara di depan umum, terus suka eksplorasi sesuatu yang baru, terus suka berteman, suka melakukan kegiatan sosial dan lain-lain. Di sini tuh benar-benar kita diwadahi sebagai siswa yang baru aja masuk gitu. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang ada di dalam kita supaya kedepannya itu bahwa diperlihatkan untuk kedepannya di dunia kerja itu nggak hanya besok itu nggak hanya sebuah materi, tapi bagaimana kita bersosialisasi gitu. Kalau buat aku sendiri, kan kurikulum Merdeka ini ada pelajaran P5 ya. P5 itu dari seluruh pelajaran yang kita pelajarin tadi bakalan motong 25% dari pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kayak pelajaran-pelajaran umum itu bakalan kepotong sama pelajaran kita yang baru yaitu P5. Udah sih. Oke, berarti di kurikulum Merdeka ini punya salah satu kegiatan yang bernama P5 ya? Yap. Nah, apa sih pengertian P5 ini? P5 sendiri itu kita menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu kayak diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu aja sih dia, tapi dengan beberapa cara metode yang dilakukan oleh sekolah sendiri gitu. Namanya aja penguatan profil pelajar Pancasila. Itu jelas-jelas berarti kita bakalan mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kayak P5 ini kan sekarang kita dikasih topik buat mempelajari tentang toleransi ya. Iya benar. Nah toleransi kita nanti ada ngambil tema toleransi dengan judul eskapal. Kalau dari kelompok-kelompok teman aku yang lain banyak juga yang ngambil agama, ada juga yang ngambil suku, ras. Jadi terserah, kita kan namanya P5 ini mengembangkan sendiri ya profil pelajar Pancasila ini. Untuk kegiatan P5 ini berarti bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila ya? Lalu apakah temanya selalu Pancasila atau bisa menentukan sendiri? Oke, jadi kalau untuk temanya itu Pancasila. Jadi karena itu tema, kalau tema itu memang kan P5 itu untuk pelajar Pancasila, pedoman, project itu Project penguatan pelajar Pancasila. Oh iya, itu. Nah, tapi untuk subtemanya itu nanti diganti-ganti setelah selesai. Untuk kali ini nih toleransi ya. Terus besok itu ganti apa gitu. Jadi kita udah dari sekolah, tapi nanti lagi untuk kegiatan apa yang mau kita observasi itu kita milih sendiri, mau membahas tentang apa sih, toleransi tentang apa, atau nilai-nilai Pancasila tentang apa yang akan dibahas selanjutnya gitu, Dira. Jadi pokok dari P5 ini kan Pancasila ya. Ya kayak dijelasin Kak Juli tadi. Kak Juli kan bilang setiap P5 itu ada subtema-subtemanya kayak misal sekarang kita ngambil ini nih, eskapal. Besok kita ganti kelompok lagi, terus observasi lagi tentang tema yang lain gitu kan. Kalau menurut pandangan kakak sendiri, setelah menerima pembelajaran P5, menurut kakak toleransi itu apa sih? Toleransi itu kayak aku sama Juliarta ini
Kalau aku sama Juliarta ini bentuk toleransinya karena kita have different religion kan. Aku Islam, Juliarta Katolik, tapi kita masih bisa deket temenan gitu kan. Jadi intinya toleransi itu walaupun kita nemuin perbedaan di dalamnya, kita nggak boleh yang namanya terpecah belah. Malah dengan adanya perbedaan itu, kita harus merasa makin dekat. Karena perbedaan itu nggak selamanya negatif ya Mas Juli. Iya benar. Terus untuk toleransi sendiri, kalau bagi aku itu toleransi adalah suatu sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari itu, yaitu dengan cara kita mau menerima sebuah perbedaan dari orang lain gitu. Kita nggak asal ngejudge aja tentang orang lain gitu. Seumpama nih Dira beda dari orang-orang lain, kita nggak asal ngejudge kamu pendek, kamu kecil, no. Jadi kita itu bisa melihat pandangan orang lain, bagaimana jika kita itu menghargai seseorang tentang perbedaannya gitu. Untuk kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran P5 itu kira-kira apa aja ya? Untuk kegiatan P5 ini seru banget sih, karena pasti di awal untuk subtema baru kita itu pasti ada pengenalan subtemanya dulu. Kita dibekali sama guru-guru itu tentang pelajarannya yang akan dibuat makalahnya gitu. Jadi kita itu kalau contoh toleransi ya, toleransi kemarin tuh kita diajarin main peran loh, itu kayak anak TK kan, asik banget. Terus kita itu kita anak SMA. iya sampai lupa. Terus kita main nyanyi keliling gitu, keliling terus stop, terus nanti lari cari temen kan. Itu belajar bahwa temen itu nggak harus milih-milih, kalau bisa kan itu semuanya lah. Iya gitu. Terus gitu kita dikenalin. Habis itu setelah perkenalan kita melakukan itu apa namanya, pembagian kelompok. Jadi kelompok itu kita nggak milih sendiri. Kalau milih sendiri kan pasti Dira carinya temen gitu kan, sefrekuensi. Iya kan? Iya bener banget. Kita kan sekarang circle-circlean, nah, dikeroyok circle gitu. Karena adanya P5 ini kita nggak bisa milih kelompok, tapi kita nyesuaiin dari gurunya, nyesuaiin gaya belajar. Kebetulan aku sama Juli banyak nih kesamaan dari gaya belajarnya. Kelihatan nggak sih? Ya. Iya, terus habis itu kebetulan juga dari sekolah kita sekelompok, jadi puji Tuhan gitu. Terus habis dikelompokkan itu kita biasanya itu cari topik apa sih dari subtema ini yang mau kita bahas. Terus yang kita bahas ini adalah eskapal tadi. Wow. Toleransi eskapal itu gimana sih gitu. Terus setelah itu kita melakukan observasi dan penelitian. Kita secara langsung turun ke lapangan gitu. Asik banget kan, bisa keluar pas jam pelajaran gitu. Kita dapat dispensasi keluar, terus kita observasi tentang pedagang es kapalnya, gimana bentuk toleransinya. Aduh, seru banget ya. Nah, P5 ini nggak monoton belajar aja. Berarti P5 ini punya kelebihan, yaitu bisa mengeksplorasi kelebihan kita gitu. Nggak selalu tentang belajar, tapi cara bersosialisasi dan cara kita bagaimana sih ingin mengetahui tentang sesuatu yang baru di lingkungan kita gitu. Kita juga di P5 ini juga bisa mengeksplor tentang gaya belajar kita masing-masing, ya nggak kasih Juli? Bener banget. Mungkin di sini karena nggak mau membandingin atau gimana ya, tapi itu untuk udah aku bicarain tadi, sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku lebih nyaman untuk kurikulum mandiri itu sendiri, karena kurikulum mandiri ini masuk banget sama aku yang suka sesuatu baru gitu. Oke, untuk tanggapan aku sih juga pasti itu gitu ya, pasti orang ada lelahnya gitu. Tapi kan kenyamanan sendiri, pasti tugas itu ada bagaimana sih cara kita menyikapi sendiri untuk tugasnya gitu. Terus kita memilih-milih waktu juga. Ya sih. Iya, kita di sini juga belajar buat mengolah waktu, membagi waktunya dengan rata gitu kan? Iya, bener banget. Kalau untuk membagi waktunya sendiri itu karena kita juga ada ekstra ya, sesuai kemampuan diri aja sih. Kalau umpamanya ini hari ini ada tugas gitu, terus besok deadline-nya besok, tapi P5 ini juga ada tugas ini individu. Kalau tugas P5 ini bersama, mungkin jadi pulang sekolah itu kita nanti rembukan dulu, ekstranya bisa izin ya gitu. Terus habis itu kita P5. Setelah P5 ini nanti biasanya kalau aku sih malam
kerjain tugas ya kalau deadline-nya besok gitu. Ya dengan adanya P5 ini kita nggak bisa dong lepas tanggung jawab dari segalanya yang udah dikasih tanggung jawab ke kita kayak ekstrakurikuler kan kita juga yang mau, jadi setiap ada tugas kita pasti berusaha untuk tetap tanggung jawab untuk ngerjain itu semua. Untuk membagi waktu sendiri, aku kadang pas pulang sekolah, semisal ada kerja kelompok, kita ngerjainnya langsung pas pulang sekolah itu. Nanti malamnya, waktu kita bisa gunakan untuk review-review pelajaran yang tadi udah diajarkan. Oh, kalau untuk kalau untuk tipsnya sendiri itu kembali bagaimana kalian mengelola kelompok kalian ya di P5 itu. Kalian sebelumnya pastikan juga ditata nih jadwalnya sama sekolah untuk tanggal sekian itu. Kalian juga harus bisa dulu konfirmasi kelompok biar tugas kalian tuh nggak keteteran gitu. Jadi kerjasama kelompok itu juga dibutuhkan, sangat penting ya. Jadi kalian bisa konfirmasi dulu ke teman-teman kelompok. Semisal P5 ini dikerjakan dalam waktu dekat gimana ya? Soalnya mengingat besok ada pelajaran ini, PR-nya ini. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengelola waktu. Jadi kita harus bisa bagi manajemen waktunya. Semisal dirasa capek boleh istirahat sebentar, tapi jangan sampai lupa sama tugasnya. Untuk manfaat P5 bagi aku sendiri, ya kita bisa lebih explore tentang gaya belajar kayak kembali yang aku jelasin tadi ya. Dengan adanya P5 ini kita bisa explore gaya belajar kita sama teman-teman yang banyak kesamaannya sama kita. Kayak misal, aku kan gaya belajarnya ini visual sama auditory. Aku bisa ngumpul sama temanku yang gaya belajarnya sama, terus belajarnya bisa enak gitu. Terus dengan adanya P5 ini, kita bisa belajar banyak tentang yang namanya toleransi. Ternyata toleransi itu nggak melulu sama yang namanya perbedaan, walaupun ada juga di dalam perbedaan agama, ras, suku, sara gitu kan. Di dalam persamaan ini ternyata kita juga bisa belajar banyak tentang toleransi. Ya itu sih. Oke, kalau untuk aku sendiri manfaat P5 itu udah sering banget aku sebutin tadi ya, karena P5 itu hampir sama kayak cara belajarku gitu. Aku yang suka mengekspor sesuatu yang baru, suka bicara di depan umum, suka mempresentasikan sesuatu gitu. P5 ini sangat membantu banget, terus bermanfaat bagaimana sih aku belajar cara berbicara yang baik lagi di depan umum gitu loh, tanpa malu, tanpa memikirkan apapun, jadi bicara tinggal bicara gitu. Saya sebagai pembicara yang baik di depan umum gitu. Terakhir nih, pesan terakhir ya untuk Kak Sinara dan Kak Juliarta untuk pedagang es kapal di Sriwedari. Apa sih yang ingin disampaikan? Mungkin ini Nara dulu atau aku dulu nih, kira-kira yang mau. Juli boleh deh, Juli. Wah, aku terus ya. Oke, tapi nggak apa-apa di sini. Ya ampun. Oke, untuk pesan para pedagang ya, mungkin ditingkatkan lagi untuk kualitas penjualannya. Ya. Kedua, untuk toleransinya itu digagas lagi, walaupun udah sikap toleransi ini udah berjalan terus sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, terus udah turun temurun kan masyarakat di Solo itu bahwa toleransi gitu. Lalu yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana sih rasanya itu gitu, mungkin ada kekurangan atau gimana ditambahin lagi biar jadi ikon kota Solo kan. Itu bagus, salah satu wisata makanan kota Solo gitu. Makanan, minuman kan es kapal ya Kak. Aduh maaf banget nih. Kalau dari aku sendiri buat para pedagang tetap jadi pedagang yang jujur dan amanah ya. Kalau dari sisi agama, dari sisi agama Islam itu berdagang itu adalah salah satu kegiatan yang disenangi sama Rasulullah kan. Jadi kita sebagai seorang pedagang, kalian sebagai seorang pedagang, aku harap tetap bisa menjaga amanahnya, rasa jujurnya dikembangkan, terus toleransinya. Apalagi sebagai pedagang seorang kapal, pedagang seorang penjual es kapal itu kan tempatnya udah deketan gitu kan. Pasti toleransinya yang diterapkan harus tinggi banget. Ya gitu aja sih. Oke, makasih ya Kak Juliarta dan Kak Sinara.
Gak kerasa nih Sobat Konata, udah 1 jam kita berbincang-bincang bersama Kak Juliarta dan Kak Sinala tentang pengertian kurikulum merdeka, P5, toleransi, serta hubungan dari ketiganya. Semoga dari pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman agar lebih mengerti tentang kebijakan kurikulum terbaru saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Program P5 ini sendiri juga ternyata seru ya, bisa lebih menambahkan wawasan kita tentang profil belajar Pancasila, cara menerapkannya, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk narasumber kita kali ini, Kak Juliarta dan Kak Sinara yang sudah meluangkan waktu dan membagi ilmu serta pengalamannya dengan kita. Saya Tira sebagai host siaran ini meminta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa Sobat Konata, terima kasih dan dadah. Terima kasih. Kasih Cina. Ya. Terus